Kirjomulyo lahir di Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta pada 1 Januari 1930 dan meninggal pada 19 Januari tahun 2000 di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Beliau dimakamkan di Seniman Giri Sapto, Imogiri. Kirjomulyo mengembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-70 tahun. Beliau dikenal sebagai penyair dengan mempergunakan alam sebagai gambaran jiwanya. Kirjomulyo dilahirkan dengan nama Sukirjo, yang merupakan anak ketiga dari pasangan Raden Wedanagono dan Sutina. Ayahnya merupakan seorang ahli gamelan dan pemain ketoprak. Kirjomulyo memiliki dua kakak laki-laki, yaitu Wijaya dan Harjomulyo. Beliau menempuh pendidikan hingga tingkat akademi, yaitu Akademi Seni Drama dan Film di Yogyakarta. Beliau mulai bekerja sebagai karyawan di bidang kesenian jawatan, kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa itu, Kirjomulyo memiliki banyak teman, beberapa di antaranya tidak terkenal sebagai penulis. Mereka termasuk Kusbini, Nasyah Jamin, Bagong Kusdiarjo, dan lain-lain. Mereka dijuluki sebagai seniman Malioboro. Kirjomulyo juga menganut paham kejawen, di mana beliau bersikap sama terhadap agama yang ada di Indonesia. Tak hanya seorang penyair saja, namun saat itu Kirjomulyo menuliskan karyanya dalam bentuk drama. Sehingga pada saat itu, beliau digolongkan sebagai seorang pengarang drama. Karyanya diterbitkan di berbagai majalah dan beliau bekerja untuk mendapatkan uang. Kirjomulyo sangat terkenal pada tahun 1900. Pada tahun 1950-an, Kirjomulyo dianggap sebagai pujangga penting dan memiliki pengaruh di Indonesia. Ia rajin mengubah puisi dan membuat skenario teater. Pembaca dianggap menikmati alam yang mencakup pepohonan, gunung, sawah, dan sungai melalui ratusan puisi yang diubah. Ia dianggap memiliki keahlian dalam puisi lama. Selain itu, cerita nasional menggelitik Kirjomulyo. Puisi kondang sejak kolonial biasanya memuji tokoh pergerakan dan bertema kebangsaan. Puisi Indonesia berseru. Perjalanan karir Kirjomulyo di dunia sastra adalah bagian generasi sastrawan yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sebagai anggota Gerakan Angkatan 45, ia bersama dengan para sastrawan lainnya memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra, menggantikan bahasa Belanda yang dominan pada masa kolonial. Karyanya dipengaruhi oleh semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun identitas nasional yang kuat melalui sastra. Selain menulis, Kirjomulyo juga aktif dalam kegiatan literasi dan menjadi mentor bagi banyak penulis muda. Kirjomulyo yang gemar mengembara kemudian diberi julukan sebagai manusia yang berumah di angin. Kirjomulyo merupakan salah satu pendiri teater Sanggar Bambu yang tetap berjaya hingga tahun 1990-an. Pada tahun 1954, Kirjomulyo mendirikan Teater Indonesia bersama Kusno Sudjarwadi. Teater ini merupakan cikal bakal teater modern di Yogyakarta. Kirjomulyo lebih dikenal sebagai seorang penulis drama. Banyak sekali naskah drama terkenal yang merupakan hasil karya dari Kirjomulyo seperti naskah drama Penggali Intan dan naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar. Naskah drama Penggali Intan menggambarkan tentang penderitaan karena cinta yang tertekan oleh kekayaan. Sedangkan naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar menceritakan tentang cinta yang menjadi kekuatan seseorang untuk tetap bertahan. Selain itu, terdapat karya sastra berupa puisi yang berjudul Penggali Batu Kapur. Puisi ini menyoroti tentang perjuangan, keteguhan, dan rasa cinta terhadap tanah serta lingkungan alam. Melalui perumpamaan tentang gugurnya batu, bumi, dan hati, penyair menghadirkan suasana kerja dan perasaan dari para penggali batu kapur.
Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi ini, yang pertama ialah penggali batu kapur harus bekerja dalam kondisi lingkungan yang keras dan berat, terutama karena batu kapur merupakan material yang keras. Dengan demikian, para pekerja harus sangat bekerja dengan keras. Kedua, rasa kebersamaan dan solidaritas di dalam puisi ini sangat tergambar antara para penggali batu kapur. Mereka saling berbagi pengalaman, rasa cinta terhadap tanah kapur, dan kehidupan yang penuh perjuangan. Mereka merasa bangga dengan pekerjaan mereka sebagai penggali kapur yang mencerminkan identitas mereka sebagai bagian dari tanah dan lingkungan alam. Yang ketiga, puisi ini juga menyeratkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi para penggali batu kapur. Para penggali menyatakan bahwa jika mereka